Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Ayu dari kelompok Ebola kelompok 2. Di sini saya mengambil SMK Bina Persada, mengambil jurusan farmasi. Adanya saya di sini, saya ingin mereview kembali pelajaran yang sudah saya dapat kemarin, yaitu tentang meningkatkan sistem imun dengan tanaman obat tradisional. Bagaimanakah cara meningkatkan sistem imun dengan tanaman obat tradisional, dan kenapa sih kita perlu meningkatkan sistem imun kita di era pandemi ini, terutama di era COVID-19 mewabah? Jadi, menjaga sistem imun itu sangatlah penting. Tidak hanya menghindari virus saja, tetapi menghindari segala kuman, bakteri, penyakit, dan lain-lain. Jika imun kita tidak stabil, kita akan lebih mudah terserang penyakit dan kita akan mudah lelah. Maka dari itu kita sangat dianjurkan untuk menjaga imun kita agar tetap stabil. Sistem imun adalah sistem kekebalan tubuh yang akan menangkal bakteri, virus, dan penyakit yang akan masuk ke tubuh kita. Di dalam imun itu terdapat berbagai macam fungsi imun. Di antaranya, yang pertama, fungsi sistem imun adalah pembentuk kekebalan tubuh. Yang kedua, penolak dan penghancur segala bentuk benda yang asing masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, pendeteksi adanya sel abnormal, infeksi, dan patogen. Patogen ini adalah virus, bakteri, penyakit, dan lain-lain yang membahayakan. Yang keempat, yang terakhir, menjaga keseimbangan komponen dan fungsi tubuh. Kita dapat mencegah atau meningkatkan daya imun kita dengan cara yang bermacam-macam. Contohnya, menjaga pola hidup kita, itu yang paling terpenting, dan menjaga asupan makanan yang kita konsumsi setiap harinya, yaitu kita harus mengkonsumsi dengan makanan yang bergizi, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, mineral yang cukup, dan istirahat yang cukup. Kita juga dapat mengkonsumsi vitamin-vitamin untuk menjaga imun kita, dan kita juga dapat mengkonsumsi berbagai macam obat atau tanaman tradisional yang lainnya. Banyak sekali tanaman-tanaman obat yang dapat kita temui di sekitar kita. Seperti contohnya rempah-rempah yang kita gunakan untuk bahan masakan atau makanan setiap harinya. Terdapat banyak berbagai macam obat yang dapat kita, atau rempah-rempah yang dapat kita pakai untuk menjadikan obat tradisional. Rempah-rempah saja dan rempah-rempah yang kita gunakan setiap harinya itu saja dapat meningkatkan imun di dalam tubuh kita sendiri. Yang kita ketahui di Indonesia ini terdapat 30.000 tanaman dan 30.000 tanaman berbagai macam di Indonesia, dan 7.000 tanamannya yang dapat berkhasiat. Indonesia ini menduduki nomor 2 setelah Brazil dengan kekayaan hayati sekitar 30.000 tanaman, dan 70.000-nya tadi bisa dan dapat dijadikan sebagai obat-obatan. Imunostimulan adalah senyawa yang dapat meningkatkan imun dalam diri kita. Banyak sekali tanaman-tanaman di Indonesia ini yang mengandung imunostimulan.
atau dapat meningkatkan imun diri kita. Nah, tanaman-tanaman itu juga dapat dijadikan sebagai obat tradisional. Nah, pengertian dari obat tradisional adalah bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, hewani, dan mineral, sediaan galenik atau campuran bahan-bahan tersebut yang secara tradisional digunakan dalam pengobatan dan telah terbukti khasiatnya secara empiris. Nah, obat tradisional di Indonesia ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, fitofarmaka, yang kedua, jamu, yang ketiga, obat herbal terstandar. Kemarin saya sudah diberitahu logo-logo dari obat tradisional itu. Dari ketiga obat tradisional tersebut mempunyai berbagai macam pengertian. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jamu. Jamu adalah obat tradisional yang digunakan secara turun-temurun dan telah terbukti khasiatnya secara empiris. Jamu harus aman, bermutu, dan bermanfaat. Contoh jamu yang sering kita temui yaitu jamu gendong ataupun pil tuntas yang biasanya sering dijual-jual di pasaran. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari OHT. OHT adalah obat tradisional yang sudah dibuktikan mutu, keamanan, dan manfaatnya secara ilmiah serta menggunakan bahan baku yang telah memenuhi standar. OHT ini juga dibuktikan kepada hewan dan lainnya, telah diuji praklinik. Contoh dari obat OHT yaitu yang sering kita ketahui di swalayan baru. Contohnya yaitu Kiranti, Diapet, dan lain sebagainya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang fitofarmaka. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari fitofarmaka. Obat herbal terstandar yang telah dilakukan pembuktian lebih tinggi, telah dilakukan uji praklinik dan klinik. Contoh dari fitofarmaka tersebut yaitu yang biasa sudah beredar di pasaran yaitu disebut dengan stimuna. Dan contoh dari obat tradisional tersebut diantaranya ada kunyit. Nah, kunyit ini sudah sering kita jumpai jikalau untuk bahan masakan atau sebagai antibakteri, anti radang, demam, dan biasanya digunakan untuk sebagai antioksidan. Nah, mengapa kunyit banyak manfaatnya? Karena kunyit salah satunya memiliki kurkumin yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, karena kurkumin dalam kunyit ini berwarna kuning, maka dari itu mengapa kunyit berwarna kuning. Yang kedua ada temulawak. Bahasa Latin dari temulawak itu yaitu Curcuma santoriza. Temulawak ini juga dapat ditemukan di pasaran dan manfaat temulawak ini juga sangat banyak dan sering kita ketahui bahwa manfaat dari temulawak itu sendiri yaitu menambah nafsu makan. Selain menambah nafsu makan, temulawak ini dapat meningkatkan sistem imun kita, sama halnya dengan kunyit tadi. Dan kunyit temulawak ini terdapat kemiripan yang warnanya hampir sama, tetapi dapat dibedakan dengan melihat ukurannya atau bentuknya. Jika bentuk kunyit lebih kecil daripada temulawak, bentuk temulawak lebih besar daripada bentuk kunyit. Dan mengapa warna temulawak sama dengan warna kunyit, yaitu berwarna kuning? Karena temulawak dan kunyit itu mengandung kurkumin yang menghasilkan warna kuning.
Nah, dikarenakan warna kurkumin itu sendiri adalah kuning. Jadi, di dalam temulawak ini juga terkandung kurkumin untuk meningkatkan imun kita. Kurkuma santoriza ini mengandung santorizo atau arti diagnosa yang kuat dan dapat menangkal radikal bebas yang ingin masuk ke tubuh kita. Nah, itu tadi adalah fungsi dari temulawak. Temulawak dan kunyit ini dapat juga kita campurkan dan disandingkan dalam jamu. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita ada jahe merah, yang dimana sudah kita ketahui dan sering kita temui untuk digunakan sebagai bahan obat tradisional karena khasiatnya yang sangat banyak dan berbagai kandungan yang terdapat dalam jahe ini. Nah, untuk jahe merah sangat dianjurkan untuk obat karena mempunyai antioksidan yang sama seperti yang diperlukan oleh tubuh kita. Penggunaan antioksidan itu sangatlah penting. Bedanya dari jahe merah dan jahe putih adalah untuk pengobatan lebih baik atau lebih dianjurkan jahe merah karena aktivitas dari kandungan jahe merah sangat kuat dan kadarnya lebih tinggi dari jahe putih. Dan rasa hangat dari jahe merah itu lebih strong dari jahe putih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan kata, tolong dimaafkan. Terima kasih.